mungkin adanya saya sampai ke Situbondo saat ini tanpa campur tangan Tuhan. Tidak mungkin. Oke guys, malam ini kita nyampe di kota Situbondo. Tujuan kita mau ngirim benih. Kita masuk rumah sangat bagus. Ternyata petani Situbondo itu petani sultan. Ini jalan lawang. Mumet rene saya. Ini pintu. Pagar. Ini pagar. Terus rene cek. Itu rumahnya. Nah. Sini. Dan itu kalau bisa terus lah. Ini. Pintu keluar tuh. Kita ke gazebo. Nah. Ini atas mas. Ini yang tanah. Siapa? Saya. Saya kemarin nanam cuma sedikit 1,5 kotak. Sekarang menanam lagi. Oh, kalau Mas Bayunya itu dekat ya dengan ini? Iya dekat. Di sini ada sebenarnya kalau Mas rencananya Mas Irfan tak ajak ke saling sini yang pakai sprinkle kan? Pakai sprinkle. Iya. Temannya Mas Bayu juga pasti tak ajak. Cuk sing kemarin nunggone Pak Sepo ke cuk sing tanam 2 hektar ke cuk. Kayak kota kene cuk. Pak Radar gitu. Orangnya Radar juga tuh. Sing Bro Vera rong kotak kae. iya. Ke desane opo lali ya? Situbondo cuk. Iki maksud desane. Itu kemungkinan sangat kecil keserang penyakit. Tapi kalau tanaman kita lahannya aja tidak sehat, ya kita ngobati pun susah. Jadi intinya kan seperti ini. Sebelum kita tanam, lahan kita itu di situ ada 2 bakteri jahat, bakteri baik. Jika lahan kita itu dikuasai bakteri jahat, terus kita tanam, muncul masalah, kita ngobati kesusahan. Tapi jika bakteri baik ini nanti menguasai lahan kita tinggal mengikuti. Ya, ya. Kira-kira awake dhewe iki dikon tidur atau disuruh hidup di tempat sampah. Gimana perasaan sama? Tapi kalau kita hidup di tempat seperti ini kan nyaman. Iya, tumbuh kembangnya baik. Nyawang tanduran ini kan ya seger. Telitinya gini, tidak ada yang tiba-tiba tanaman kita itu terserang penyakit, dan mungkin pasti ada indikasinya dulu. Pasti. Seperti kalau ada ulat pasti ada telurnya dulu. Seperti itu. Jadi kalau ada jamur, ada seperti trotol, itu tidak mungkin langsung patah daunnya, tidak mungkin. Pasti ada bintik seperti putih itu masuk ke daun. Ada bintiknya putih. Nanti besok kita lihat sudah coklat dan putus. Nah, setiap baru ada indikasi itu kita tangani. Jangan nunggu serangan. Kalau serangan kita keberatan, tapi kalau baru ada indikasi itu lebih gampang. Kalau di daun bawang merah sampean itu muncul 1 telur, sampean lihat, pernah lihat telur putih kecil seperti agak sedikit nyabut. Kalau sampean lihat 1 aja, otomatis di lahan sampean itu sudah ada telur banyak. Bukan cuma di daun, bisa di tanah, bisa di rumput. Jadi jangan, oh 1 bidang cuma ada 1, enggak. Itu ada banyak. Jadi langsung dispray seperti bahan aktif metomil. Kalau sampean spray itu nanti yang kelewat, yang tetap jadi ulat, penanganannya lebih gampang. Metomil itu seperti lalat itu. Ya ada, ya lalat ada. Langsung metomil juga ada. Metomil itu Ada. Jadi petani itu seperti itu maksudnya. Baru ada indikasi itu sudah ditangani. Jadi tidak sampai keserangan. Kalau sudah serangan, kewalahan pasti kok. Apapun itu baik hama maupun penyakit, kita akan kewalahan. bisa di awal gitu. Iya. Di tengah jalan. Jadi teliti zaman kalaupun pagi nggak bisa kelahan, sore lah kelahan. Seandainya sampai tidak kelahan ya sore lah lihat. Kalau lihat bawang merah jangan cuma lihat kita,
kendalanya di seperti ini ada kendala apa. Kalau ada grandong, serangan grandong itu tidak lantas ada oret-oretan lukisan, enggak, pasti ada bintik kecil banget. Bintik itu banyak, tutul-tutulan putih itu banyak. Itu pasti lirumisa tadi. Lirumisa itu biang dari grandong tadi. Lirumisa, lalat lirumisa. Lalat, dia berbentuk lalat. Nanti terus dia itu menancapkan telurnya di daun. Kalau kita tidak obati, dia akan membuat lukisan, dan lukisan itu namanya lehmina. Jadi biarnya tadi lirumisa tadi. Baru ada bintik-bintik kita spray, itu masih bisa teratasi. Tapi kalau sudah membuat lukisan, obat satu toko sampai bawa ke lahan tidak mungkin membantu. Kemudian sebagian Hasil. nah itu bukan ranah kita. Bukan lah, maksudku seperti itu. Tapi kan saya tidak harus menjelaskan seperti itu. Nanti tidak bisa pintar petani. Paham di sana juga. Terus yang pengi atas lu ini ya itu sudah. Ya itu sudah. Ada yang kita kerjanya biasa-biasa. Tidak mungkin adanya saya sampai ke situ bodoh saat ini tanpa campur tangan Tuhan. Tidak mungkin. Tapi saya tidak harus selalu bilang orang seperti itu kan. Jadi saya harus menjelaskan tentang budidaya tanam bawang merah seperti layaknya orang sombong bisa membuat bawang merah itu bagus. Tidak apa-apa saya dibilang sombong. Tapi tetap hasil akhirnya tetap campur tangan Tuhan. Kalau saya dibilang Mas Gusman sombong seolah bisa, biarkan. Netizen kan paling benar. Iya. Netizen itu paling benar. Jadi kita diserang itu biasa. Karena netizen itu paling benar. Yang penting saya itu tujuan. Yang jelas sombong yang punya tujuan itu sah. Menurut saya, sombong yang tidak punya tujuan itu sampah. Saya selalu seperti itu. Saya bilang, sampai tanam bawang merah itu nggak susah kok. Sombong kan saya. Asal olah lahan sampai itu benar, benih yang kualitas, saya jamin panen. Saya berani jamin panen di situ, otomatis saya dibilang sombong. Ya apa saya mau. Tujuan saya petani itu benar-benar ada greget. Oh Mas Gusman gampang ikut caranya Mas Gusman gini-gini. Tapi kalau sudah hasil akhir yang menentukan tuh yang di atas sama ada hasil buah, hasil harga, pasar itu seperti apa, macam-macam. Benar sih. Uangnya api, tapi regane enak ya. Benar seperti Bapak Saman tadi. Jadi apapun pekerjaannya itu lakukan sebagai hobi. Hobi bisa, kalau nggak hobi susah. Ini benar, positif benar. Kalau tidak hobi seperti ada tekanan. Ya ada, kita tekan kita. Nanti kalau kita jatuh, udah, harus sudah melakukan lagi. Tapi kalau hobi, kalau hobi tidak mungkin males. Iya. Saya jatuh tambah, wah ini bagian. Dan kalau sudah melakukan hobi, pasti nggak asal-asalan. Mungkin. Kalau kita hobi motor, nggak mungkin kita bilang, oh ini maunya saya pakai rantai yang biasa aja, nggak mungkin. Pasti dia berusaha bagaimana yang memang membuat performa motor itu bagus gitu ya. Nggak mungkin dia mau SMI kurang bagus. Iya. Oh ya yang bagus yang bagus. Karena sudah hobi. Iya, hobi. Enggak, andai kata saya itu seneng kendaraan, modif kendaraan, saya nggak akan pernah pakai SMI. Pasti di atas. Karena hobi kan. Ya, hobi. Ya, cinta sama barang itu. Sama seperti ini segala apa itu sudah di hobi ini. Ya, lainnya ke cinta itu sudah. Cinta ya apa-apa kan bisa dikeluarkan. Hasil udah nggak mungkin hasil sudah. Yang penting kemajuan budaya yang di atas hasil itu sudah. Jadi saya cinta itu mau buat yang terbaik buat apa yang saya kerjakan. Saya jam